Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penuh. Ya ahowu, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan kami untuk menyelesaikan tugas kami mengenai demonstrasi kontekstual. Saya Asni Darlembu dari SMP Negeri 2 Sogai Adu, Kabupaten Nias. Saya Dwi Hartono dari SMP Negeri 10 Bawalato, Kabupaten Nias. Dan saya Lules Majuntak dari SMP Negeri 3 Mau, Kabupaten Nias. Kami mau membahas modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Dwi. Selamat malam Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik Bu. Bagaimana kabarnya juga Bu? Baik Pak. Pak, kita akan melakukan coaching. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya Pak. Baik Bu. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak untuk merencanakan kegiatan ini dengan baik terkait tujuan dan aspek-aspek pengembangan yang akan diobservasi. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana kehadiran penuh Bapak selama coaching, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon apa atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Selanjutnya Pak, untuk melaksanakan coaching, ingat akan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, yang kedua kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, gitu ya Pak. Yang terakhir ya Pak, adalah indikator yang bagaimana yang Bapak harapkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menggali ide dari coachee Bu, supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri terkait dengan memang menjadi permasalahannya itu Bu. Oh, demikian dulu ya Pak pra-observasi kali ini. Terima kasih. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee ya Pak. Terima kasih buat kesempatannya Bu. Selamat malam Pak Dwi. Apa kabar Pak? Selamat malam Pak Dules, kabar baik. Cuma ini agak sedikit batuk sedikit nih. Apa yang bisa saya bantu Pak? Jika Pak Dwi tidak sibuk,
bolehkah kita berbincang sebentar, Pak? Tentu saja, Pak. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Pak. Mungkin setelah saya bercerita dengan Bapak, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nanti. Memangnya ada permasalahan apa, Pak? Kayak gini, Pak, kan sekarang ini ada dua, kita masuk dalam tahun ajaran baru. Jadi di sekolah kami di kelas 7, dari siswa baru kami, Pak, ada 2 orang murid kami di kelas 7 yang belum bisa membaca. Nah, jadi ini membuat saya merasa sedikit pusing, Pak, untuk menghadapinya. Apa Bapak sudah menelusuri penyebab dari permasalahan itu? Sudah, Pak. Saya sudah memanggil kedua murid tersebut dan menanyakan penyebabnya. Ternyata mereka belum mendapatkan pembelajaran yang cukup tentang membaca di jenjang pendidikan sebelumnya, Pak. Ya, jadi berdasarkan pengamatan Bapak, apa yang menyebabkan mereka belum bisa membaca, Pak? Kalau menurut saya, Pak, yang saya amati, anak-anak tersebut kurang mendapatkan perhatian yang cukup di jenjang pendidikan sebelumnya, dan mungkin juga kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua di rumahnya, Pak. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang Bapak harapkan dari kedua murid tersebut seperti apa, Pak? Saya tentunya mengharapkan anak yang berdua ini, Pak, mereka bisa membaca dengan lancar, seperti teman-teman mereka yang lain, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Pak. Kalau begitu, kira-kira apa yang bisa Pak Dules lakukan untuk membantu kedua murid tersebut, Pak? Berdasarkan pengamatan saya, Pak, saya perlu memberikan perhatian khusus kepada kedua anak ini. Saya terpikir bahwasanya untuk mengadakan kelas tambahan untuk belajar membaca, Pak. Jadi saya pengennya menggunakan metode yang lebih sederhana dan juga menarik. Apakah ada metode yang berhasil Bapak lakukan untuk membantu anak-anak tersebut, Pak? Ada, Pak. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, saya juga pernah menghadapi masalah anak yang seperti ini. Hanya saja memang tidak begitu banyak, ada hanya satu-satu biasanya. Jadi saya pernah menggunakan metode phonics, Pak, dan flashcard untuk membantu anak-anak mengenal huruf dan suaranya. Jadi hasilnya memang cukup baik, Pak. Anak-anak dapat mengenal huruf dan juga mereka bisa membaca kata-kata yang sederhana gitu, Pak. Luar biasa sekali, Pak, itu yang sudah pernah Pak Dules terapkan ya. Jadi dari angka rating 1 sampai rating 10 untuk metode yang sudah Pak Dules terapkan itu untuk membantu belajar siswa itu, tingkat keberhasilannya sudah sampai di rating berapa, Pak? Menurut saya rating 8, Pak. Oh iya ya, Pak, baiklah. Jadi apa yang akan Pak Dules rencanakan untuk supaya bisa lebih berhasil lagi langkah-langkah yang ingin Pak Dules lakukan atau rencanakan, Pak? Baik, Pak. Menurut saya, Pak, saya akan segera mengadakan kelas tambahan untuk kedua murid ini, Pak. Jadi dengan menggunakan metode yang saya sampaikan tadi, yaitu metode phonics dan flashcard. Kemudian juga saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat untuk yang memiliki pengalaman dalam mengajar, Pak. Mengajar khususnya untuk menangani anak-anak yang kesulitan dalam membaca. Jadi saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua Asia kedua anak ini agar mereka bisa membantu anak-anak belajar di rumah. Oke, bagus, Pak. Jadi siapa yang
bisa membantu Pak Dules dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut, Pak? Tentunya Pak, kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat dan orang tua murid ini Pak. Ya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang akan Pak Dules butuhkan untuk melaksanakan hal tersebut, Pak? Saya berharap Pak bisa melihat perkembangan dalam waktu sekitar 3 bulan Pak, dengan kelas tambahan yang memang benar-benar rutin dan juga dari dukungan dari semua pihak tadi Pak, baik dari orang tua, baik dari kepala sekolah, bahkan juga rekan-rekan guru di sekolah. Karena jika saya yakin rekan-rekan juga pasti mau, karena kalau hanya saya yang menangani ini tentunya akan sulit Pak, karena kami menghadapi persoalan yang sama ketika mereka juga tidak bisa menghadapinya, bekerja sama Pak. Oke, baik Pak. Jadi kapan Pak Dules bisa mulai melaksanakan rencana tersebut, Pak? Saya akan memulainya minggu depan Pak. Jadi saya akan segera mengatur jadwal dengan mengatur jadwal kelas dengan anak-anak, kemudian juga mengatur jadwal dengan rekan guru, dan juga mungkin dengan bapak kepala sekolah, dan juga menghubungi orang tua murid ini Pak. Jadi nanti saya akan mengundang mereka, kami akan mengundang mereka ke sekolah, dan di sanalah kami sampaikan apa yang tindakan untuk menangani anak ini, dan menyampaikan jadwalnya Pak, kira-kira bukan bagaimana yang disampaikan atau yang dibutuhkan si anak, dan apa yang harus dilakukan orang tua gitu Pak. Oke, baik Pak. Jadi komitmen seperti apa yang akan Pak Dules lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, Pak? Komitmen ya Pak ya? Iya Pak. Saya akan konsisten mengikuti perkembangan murid ini nanti Pak. Kemudian saya akan konsisten juga untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan terus mencari metode yang efektif bagaimana supaya bisa membantu kedua anak ini. Jadi saya juga akan terus berkomunikasi dengan orang tua murid untuk memastikan bahwa mereka juga berperan aktif dalam membantu anak-anak belajar di rumah Pak. Oke, bagus Pak. Jadi adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Tentunya Pak, saya sangat mengharapkan nanti dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat Pak. Saya butuh dukungan orang tua murid juga. Tujuannya supaya istilahnya untuk memastikan mereka atau kedua anak ini bisa atau mereka bisa membantu kedua anak ini belajar di rumah Pak. Ya, bagus Pak. Jadi semoga rencana itu berjalan dengan lancar Pak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya ingin tahu bagaimana perkembangan dari rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi ya Pak. Terus kemudian bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang? Saya merasa agak lebih tenang sih Pak, dan mendapatkan pencerahan dari perbincangan kita ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi sudah meluangkan waktu untuk saya untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Oke, sama-sama Pak. Selamat malam Pak Dwi. Selamat malam Tadi Bu. tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Pak Dules. Ya Bu. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Oke, baik Bu. Jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur Tirta ya Bu. Jadi ada menyampaikan tujuan, terus menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada
rencana aksi, menanyakan rencana aksinya, terus kemudian ada juga menanyakan komitmen atau tanggung jawab dari si coach tersebut, Bu ya. Terus kemudian juga bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya sehingga bisa mencari solusinya, Bu, untuk menyelesaikan permasalahannya tadi. Wow, luar biasa. Baik Pak Dwi, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching dari Pak Dwi ke Pak Dules sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Pak Dwi sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dules sehingga Pak Dules bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, Bu, yaitu sebenarnya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif, Bu ya. Jadi kalau saya mendengarkan aktif itu harapannya itu bisa membantu coach untuk menyelesaikan permasalahannya tadi, Bu, dari menggali ide-ide si coach ini tentunya dengan menerapkan alur Tirta, Bu, sehingga kegiatan coaching bisa berjalan dengan baik. Itu, Bu. Oh, itu ya Pak, udah sangat luar biasa. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Dan observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup. Selamat malam, semoga tetap menyala. Selamat malam, Bu. Sawagele. Sawagele. Bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Selamat malam, Pak Dules. Selamat malam Pak Dwi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Dwi? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Sebelum Pak Dules mulai proses coaching dengan coach, saya di sini sebagai supervisor akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan ketika mengobservasi kegiatan coaching. Siap Pak? Ya Pak, siap. Ya, jadi untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti, yang pertama memiliki prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus kemudian yang kedua, memiliki kompetensi inti coaching meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot dengan teknik rasa. Terus kemudian yang ketiga Pak, saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan coaching, Bapak juga tidak lupa untuk menerapkan alur Tirta, di mana di situ ada menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, ini rubrik penilaian akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana, bisa dipahami ya Pak? Bisa Pak, bisa Pak. Ya. Baik Pak, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Ya, tentu boleh, sangat boleh Pak. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang saya kembangkan ini ada dua Pak. Yang pertama, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa Pak. Ya, luar biasa sekali ya Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Dari dua kompetensi ini, Bapak kira-kira bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Untuk yang lebih spesifik, saya ingin
mendengarkan aktif, Pak, kompetensi mendengarkan aktif supaya saya bisa nanti menggali, kemudian saya dapat permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Asnidar. Ya, memang mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ini salah satu kunci ya Pak, agar bisa menggali banyak ide dari coach nanti. Jadi Bapak, untuk pertanyaan terakhir ini perihal indikator ketercapaian ya Pak. Ya, Pak. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang saya ingin tuju, Pak, yang pertama bahwa nanti dalam menerapkan alur bisa terlaksana secara mudah. Juga saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi beliau, gitu Pak. Ya baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan. Terus kemudian setelah ini Bapak silahkan memulai percakapan coachingnya, dan saya harap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu Asnidar. Selamat malam Pak Dules. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak. Kalau Baik, Bapak gimana? Puji Tuhan baik juga Bu. Sepertinya ada yang mau Ibu sampaikan ya, atau ada yang mau Ibu ceritakan sebelumnya Bu? Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang mau saya ceritakan ke Bapak. Oh, kalau baik Bu, silakan. Mungkin kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Oh iya Pak. Begini Pak, terkait dengan sumber belajar siswa di sekolah, Ya, Bu. di mana siswa hanya menggunakan buku teks atau buku siswa sebagai satu-satunya sumber belajar di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oh, baik Bu, kalau saya garis bawahi berarti permasalahannya permasalahan yang Ibu Asnidar alami, sumber belajar siswa yang terbatas dalam pembelajaran gitu ya Bu ya. Iya betul Pak, sumber belajar terbatas sehingga referensi siswa bila memecahkan permasalahan atau melakukan diskusi itu sangat minim. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang Ibu Asnidar dapatkan, inginkan? Oh, saya inginkan Pak, dalam kegiatan pembelajaran siswa dapat memiliki sumber belajar yang bervariasi. Oh gitu ya Bu ya. Berarti Bu Asnidar ingin siswa ini memiliki sumber belajar gitu ya Bu ya. Sumber belajar bervariasi yang tujuannya untuk mendukung siswa dalam belajar dan mencapai tujuan pembelajaran ya Bu ya. Betul Pak, sumber belajar sangat membantu murid di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu Asnidar, dalam belajar itu sumber belajar apa yang perlu dipersiapkan oleh murid dan guru dalam mencapai tujuan? Sumber belajar yang bisa dipersiapkan oleh murid Pak, seperti buku teks siswa, referensi pendukung baik dari media cetak maupun elektronik, misalnya GZ, kemudian memanfaatkan aplikasi platform Merdeka Belajar. Kalau guru bisa mempersiapkan sumber belajar tersebut pada saat membuat perencanaan atau modul ajar. Guru bisa mempersiapkan sumber belajar berupa video pembelajaran, materi presentase, dan juga menggunakan PowerPoint ataupun artikel, Pak. Iya Bu ya. Jadi
untuk mengakomodir sumber belajar bagi murid ini, Bu, apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Apalagi ya, yang saya lakukan sehingga sumber belajar murid lebih banyak, boleh jadi ya kita suruh mereka untuk ini mengikuti perpustakaan atau menggali buku yang ada di keluarga juga, Pak. Oh, intinya Bu, yang sudah pernah Ibu lakukan berarti mencari buku-buku dari perpustakaan dan juga buku-buku yang dimiliki oleh keluarga. Lebih kurang seperti itu ya, Bu ya? Iya Pak, betul. Iya, Bu. Apalagi yang pernah Ibu lakukan hal yang berbeda sehingga sumber belajar murid ini bisa lebih banyak, Bu? Ada Pak, lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar itu dapat juga dijadikan sebagai sumber belajar. Baik Bu, lingkungan sekitar tadi ya. Jadi sumber belajar yang ideal dalam pembelajaran itu misalnya adalah satu itu adalah sumber belajar bervariasi dan tidak bervariasi gitu ya Bu. Satu itu sumber belajar tidak bervariasi dan 10 sumber belajar amat bervariasi. Kira-kira menurut Ibu Asnidar sumber belajar yang digunakan pada pembelajaran ini sudah di level berapa? Masih level 5 Pak. Level 5 ya Bu ya. Jadi sekarang kira-kira di level berapa bisa Ibu tingkatkan agar terlihat adanya perubahan dan juga sumber belajar bervariasi? Kalau begitu saya berusaha supaya dapat meningkatkan ke level 8 Pak. Yang ke-8 ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Jadi apa langkah-langkah yang akan Ibu tempuh atau tindakan yang Ibu lakukan untuk meningkatkan sumber belajar untuk bisa mencapai level 8 ini, Bu? Yang pertama Pak, saya akan membuat perencanaan pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi, kemudian berkoordinasi dengan rekan sejawat dan juga anak didik, boleh dengan menggunakan gadget di sekolah dan penyediaan sarana wifi di sekolah untuk mendukung penggunaan TIK di dalam pembelajaran. Apalagi di Kumur ini sudah ada mata pelajaran informatika Pak. Baik Bu, mungkin ada strategi yang lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengoptimalkan sumber belajar ini, Bu? Ada Pak. Saya akan berkolaborasi dengan operator sekolah dalam rangka membantu anak-anak mengaktifkan kembali akun belajar dan login pada plafon Merdeka Belajar, Pak. Berarti Bu Asnidar selain membuat perencanaan pembelajaran tadi, Bu, menggunakan sumber belajar bervariasi tadi, Bu Asnidar juga ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Bu ya, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga operator sekolah. Nah, kira-kira apa rencana yang akan Ibu prioritaskan dan kapan hal ini akan Ibu lakukan? Gini Pak, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait mengenai pemanfaatan gadget di sekolah dan berkolaborasi untuk mengaktifkan akun belajar siswa dan mengakses ke plafon Merdeka Belajar sebagai sumber belajar murid. Oh gitu Bu. Kira-kira bagaimana ini bisa Ibu pastikan dapat berjalan? Saya tetap memantaunya Pak, dari apa yang saya berikan, terus saya tetap mengikuti perkembangan yang akan terjadi. Iya,
Berarti intinya Ibu akan memantau atau bahasa ininya follow up gitu ya Bu ya. Iya Pak. Baik, siapa kira-kira Bu yang perlu dimintai dukungan terkait dengan rencana Ibu ini? Semua pihak Pak, bukan hanya gurunya, termasuk juga dari semua warga sekolah. Dalam hal ini termasuk orang tua. Karena apapun juga ceritanya itu kalau tidak didukung sama orang tua, ya semuanya tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan Pak. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita malam hari ini Bu, apa kira-kira yang Ibu bisa simpulkan dari percakapan kita tadi? Yang saya simpulkan Pak, bahwa kita jangan pernah mengeluh dari situasi yang terjadi, tetapi marilah kita mengikuti perkembangan zaman yang sedang berlangsung saat ini. Terlebih-lebih kita mendukung anak-anak kita itu untuk menggunakan sumber belajar secara online atau pemanfaatan gadget di sekolah, dan juga mengaktifkan ID belajar siswa tersebut sehingga mereka bisa mengikuti segala proses pembelajaran yang akan berlaku di kurikulum Merdeka ini Pak. Baik Bu, bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah kita mengobrol terkait dengan kondisi pembelajaran dengan sumber belajar yang terbatas seperti yang Ibu sampaikan pada awal pembicaraan kita tadi Bu? Sangat senang Pak dengan ngobrol kita malam ini. Ya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan sumber belajar yang terbatas selama ini di dalam kegiatan pembelajaran ke depan, apalagi di dalam mengikuti kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan oleh pemerintah Pak. Baik Bu, baik Bu Asmidar, solusi untuk mewujudkan sumber belajar bervariasi tadi seperti yang telah dikemukakan, yang Ibu sampaikan tadi dapat terrealisasi dengan baik, dan saya tunggu ya Bu ya nanti kabarnya saat berbincang-bincang minggu depan. Dan terima kasih Bu sudah mau berbagi pada malam hari ini, dan saya yakin Ibu bisa melakukannya. Baik, terima kasih juga Pak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat. Baik Bu. Oke, baik Pak Dules. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan Koci ya. Sudah, iya Pak. Ya, terkait proses coachingnya, saya sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan Pak, boleh saya menanyakan beberapa hal terlebih dahulu? Boleh Pak, silakan Pak. Ya, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Yang saya lakukan tadi Pak, saya sudah menerapkan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan dan juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi Pak. Jadi untuk kompetensi inti saya fokus pada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, baik, berdasarkan catatan saya nih Pak ya, Bapak memang sudah menerapkan prinsip kemitraan. Hal ini terlihat ketika Bapak merasa setara dengan Koci, tidak menggurui ya Pak. Jadi Bapak juga sudah menerapkan proses kreatif dengan menggali ide Koci untuk menemukan solusi terkait masalah yang dihadapinya. Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi Koci. Untuk kompetensi inti, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah terlaksana dengan baik. Terima Betul kasih. ya Pak? Terima Ya. kasih Pak. Ya, yang paling penting Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur Tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Secara umum, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, luar biasa Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi ada pertanyaan terakhir nih Pak.
Ya, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? yang saya ingin kembangkan Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin kehadiran penuh, kompetensi kehadiran penuh atau presence. Tadi saya merasa ada sedikit ini ya, unek-unek yang mungkin belum terungkap dengan baik. Jadi saya perlu menggunakan teknik agar coach lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya gitu ya Pak. Ya, jadi kehadiran penuh atau presence ya Pak. Betul. Jadi baik, saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak Dules maksimalkan. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi lainnya agar semakin tajam ketika melaksanakan coaching terhadap coachee. Semoga proses ini bisa berjalan dengan baik untuk Bapak kedepannya ya, terutama dalam paradigma coaching. Nah, Bapak tetap berpegang pada alur Tirta. Nah, saya rasa ini cukup supervisi dari saya ya Pak. Semoga bermanfaat, kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Amin Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Saya akhiri ya Pak, selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam Ibu Asnidar. Ya Bu. Selamat malam Pak, ya Ahu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat Pak, luar biasa. Luar biasa ya, puji Tuhan. Baik Bu Asnidar, sebelum kita mulai proses coachingnya, saya sebagai seorang supervisor atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coach nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya. Iya Pak, saya paham. Baik Ibu, untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu bisa memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Jadi saya harap Ibu nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami Ibu? Iya, saya paham Pak. Baik Ibu, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Boleh ya Bu ya? Iya, tentu boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Ya, luar biasa ya Bu. Berarti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching Bu? Untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali, kemudian saya dapat atasi masalah yang dihadapi beliau. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seseorang coach nantinya. Nah Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator
ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama, bahwa nanti dalam saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau dapat menentukan solusi atas permasalahan yang Baik Ibu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali ya Bu ya, dengan sangat maksimal. Jadi ya semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Nah, hanya itu yang Ibu ingin saya sampaikan Ibu. Setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan ini nanti Bu bisa berjalan lancar dan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, terima kasih Pak. Sudah siap? Siap Ibu ya. Silakan dimulai proses coachingnya. Iya Pak, siap. Selamat malam Pak Dewi. Kenapa nih Pak Dewinya kelihatan gelisah ya? Kelihatan banget ya Bu, kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi mengajak ngobrol berdua begini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih Bu, mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oh, oke, siap Pak. Semoga kita bisa saling mencerahkan nanti ya Pak. Dan kemudian dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar Bu untuk menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran IPA setelah pergantian jam pelajaran Bu. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah berganti jam pembelajaran. Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Situasi seperti apa sekarang, Pak? Jadi begini Bu, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya, Bu. Oh, apa yang bisa mempengaruhi hal itu ya, Pak? Mungkin mereka kelelahan saat pembelajaran olahraga selesai, Bu. Jadi malah terlalu asik di luar, sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas, Bu. Situasi apa yang Bapak inginkan? Saya rasa yang saya inginkan itu tentunya murid bisa fokus dan memiliki pembelajaran, mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Menurut Bapak, apa yang bisa membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, selain saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, gitu ya. Dari skala 1 nggak 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu ingin tersebut ya? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6, Bu. Oh, menurut Bapak apakah kekuatan di dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini setidaknya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial dan emosional, Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Apakah ada hambatan atau gangguan
yang dapat menghalangi Bapak di dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti, Bu. Oh gitu ya Pak. Menurut Bapak, kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut apa ya Pak? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu sekarang rencana Bapak apa ya? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga, Bu. Apa strategi untuk itu Pak? Jadi saya akan menerapkan teknik stop, yaitu stop, take a breath, observe dan proses atau berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Terus kemudian saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat murid lebih tertarik dan senang belajar, Bu. Apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar, Bu, dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi apa yang Bapak lakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke, sekarang target untuk melakukan rencana tersebut kapan nih Pak? Target saya 1 minggu, Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu sudah ada progres gimana nih Pak? Janjian lagi ya, Bu. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Setuju Pak. Menurut Bapak siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, dalam merencanakan pembelajaran sosial dan emosional tadi, Bu. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul, Bu. Apa yang Bapak dapat simpulkan dari sesi ini? Setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, alhamdulillah saya ada perencanaan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak tersebut setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar, Bu. Wow, keren banget ya Pak. Semoga rencana ini bisa berjalan dengan baik dan semoga juga bisa bermanfaat dari hasil diskusi kita hari ini ya Pak. Iya, Bu, terima kasih sekali, Bu. Berkat Ibu saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Pak. Sekian saja ya Pak. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Baik, Ibu Asnidar, saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Coach ya. Oh gitu ya Pak. Bagaimana hasilnya? Ya, terkait proses coachingnya Bu, saya sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, boleh saya menanyakan beberapa hal terlebih dahulu Bu? Boleh Pak, silahkan. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching tadi? Oh, tadi saya sudah melakukan prinsip coaching Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk kompetensi inti, saya fokus pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apa yang membuat Ibu menilai demikian?
Supaya saya bisa melihat Pak sejauh mana beliau mengikuti atau memaksimalkan itu potensi yang ada. Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Pak, silakan. Ya, baik Ibu. Jadi berdasarkan catatan saya Ibu ya, memang Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan. Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif dengan menggali kreativitas Koci tadi untuk menemukan solusi terkait masalah yang ada. Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Jadi untuk memaksimalkan potensi Koci tadi. Jadi untuk kompetensi inti, Ibu sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sudah terlaksana dengan baik. Iya Pak. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengarkan Ibu? Senang Pak. Senang ya? Ya, jadi Iya, Pak. namun ada juga saran saya Bu sedikit. Jadi nanti ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin bisa Ibu pertegas apa yang disampaikan oleh si Koci tadi Bu. Artinya ketika dia menawarkan solusinya, jadi Bu bisa pertegas kembali bahwasanya solusi yang ditawarkan seperti ini. Itu saran saya Bu ya. Jadi butuh penegasan intinya, penegasan dari jawaban dari si Koci. Baik Pak, terima kasih. Yang paling penting sebenarnya Bu, Ibu sudah menerapkan percakapan dengan Alur Tirta ya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Secara umum memang Ibu sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik, luar biasa keren Bu. Oh mantap, terima kasih Pak. Ada pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, dan tadi saya merasa ada sedikit unek-unek yang belum terungkap dengan baik, dan saya perlu menggunakan teknik agar Koci lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya Pak. Kehadiran penuh atau presage ya Bu ya. Saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan. Jadi tidak hanya potensi ini, tetapi potensi lainnya juga agar semakin tajam ya Bu ya ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitra atau coaching. Jadi semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu kedepannya, terutama dalam paradigma coaching Bu. Ibu tetap berpegang pada Alur Tirta dan semoga berdampak baik untuk Ibu kedepannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Saya akhir ya Bu ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya aku. Yahoo. Baik, demikian praktek coaching untuk supervisi akademik yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, Menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan.